Setiap cerita punya dua sisi. Setiap kenangan punya dua rasa. Dan di sini kita akan menyelami semuanya. Selamat datang di podcast Jejak Temu, tempat di mana cerita, kenangan, dan drama kehidupan kita mengalir apa adanya. Hidup penuh teka-teki, dan kita di sini buat ngebahas sedikit dari teka-teki itu. Jadi, mari kita mulai cerita di malam hari ini. Semoga dengan mendengarkan cerita ini bisa menjadi penghantar tidur buat kamu yang sedang susah tidur. Hai Moka. Hai teman-teman Jejak Temu. Sebenarnya aku sempat ragu banget waktu teman aku nyuruh buat nulis cerita ini di sini. Kayak yakin nih mau cerita. Ada rasa takut, malu juga. Soalnya aku gak mau ini kelihatan kayak ngumbar masalah atau nyari perhatian dari cobaan yang pernah aku lewatin. Tapi teman aku itu terus support dan bilang kalau berbagi itu bukan soal cari simpati. Tapi siapa tahu ada orang lain di luar sana yang lagi ngerasain hal yang sama. Dan bisa bikin mereka ngerasa sedikit lebih kuat karena tahu mereka gak sendirian. Aku sadar banget kalau kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan yang aku rasain selama ini juga pengaruh dari kekuranganku. Sifat kurang baiknya aku. Aku orangnya susah buat ekspresin perasaan. Kalau lagi marah atau ada masalah, aku cuma bisa diem aja. Biasanya malah lebih ke silent treatment. Kunci perasaan sendiri dan gak pernah ngobrolin apa yang aku rasain. Aku sadar banget itu bikin orang lain bingung dan makin jauh dari aku. Aku cenderung kaku, gak bisa ekspresif kayak orang lain. Kadang aku mikir, mungkin itulah yang bikin semuanya makin runyam. Aku gak bisa ngomongin masalah, malah cuman diem aja. Tapi ya, aku coba belajar kok. Belajar buat lebih terbuka, walau kadang susah. Sebenarnya, aku juga bingung mau mulai ceritanya dari mana. Kalau dirunut-runut, kayaknya semua kepahitan yang aku telan itu mulai dari masa remaja. Waktu itu, aku ngerasain banget perubahan di rumah. Orang tua aku yang dulu dekat banget, tiba-tiba mulai tidur di kamar terpisah. Berhenti ngobrol banyak, berhenti saling kasih perhatian. Lama-lama, rumah yang tadinya rame sama tawa malah berasa dingin dan kosong. Aku masih kecil waktu itu. Jadi aku cuma bisa ngerasain ada yang berubah tanpa ngerti harus gimana. Waktu itu, aku sempat marah banget. Di kepala aku sempat terlintas. Kenapa sih gak sekalian aja cerai? Daripada kayak gini, nahan-nahan, pura-pura baik-baik aja. Tapi sebenarnya semua orang di rumah ngerasain luka. Aku udah pernah nanya ke mama, ada apa sama mereka? Tapi mama selalu nutupin dengan bilang, gak ada apa-apa. Semua baik-baik aja, normal-normal aja. Tanpa mereka sadari, keputusan mereka buat bertahan dengan cara kayak gitu malah ninggalin luka di hati aku. Luka yang sampai sekarang kadang masih kerasa. Waktu aku lulus SMA, rasa sakit hati itu makin jadi. Aku pengen banget ngelanjutin kuliah, kayak sahabat-sahabat aku yang bisa dapat kesempatan itu. Aku gak peduli deh kalau nggak kuliah di kampus ternama kayak mereka.
Yang penting aku bisa dapat pendidikan di kampus lain. Yang penting aku bisa ngerasain ilmu dan pelajaran baru. Aku ngerasa ini kesempatan yang gak boleh dilewatin. Tapi ternyata orang tua aku punya pandangan yang beda. Mereka ngerasa gak ada biaya, dan itu jadi alasan mereka. Aku disuruh kerja, karena menurut mereka itu yang lebih penting buat bantuin keadaan. Satu-satunya orang yang bisa aku ajak curhat ya cuman teman aku itu. Meskipun gak semua yang aku rasain bisa aku ceritain ke dia. Bukan karena aku gak percaya, tapi ada semacam cekat yang bikin aku susah buat bener-bener transparan sama orang lain. Rasanya kayak ada tembok yang nahan, padahal aku pengen banget ngomong. Sahabatku itu, dia banyak bantu aku mikir gimana caranya supaya aku bisa kuliah. Sebelum dia pindah dan mulai kuliah di luar kota, dia sempat nanya ke guru les bahasa Inggris kita soal kerja part-time supaya aku bisa biayain kuliahku. Kayak semacam kerja sambil kuliah gitu. Guru les kita baik. Dia bilang bakal bantu aku kerja jadi admin di sekolah tempat dia ngajar. Dia juga bilang bakal bantu nyari program beasiswa buat aku. Tapi ternyata guru itu kayak manfaatin keadaan. Dia mulai bilang ke rekan-rekan kerjanya kalau aku itu pacarnya. Malah kadang dia suka minta aku duduk lebih dekat waktu di motor. Dengan alasan supaya orang lain percaya kalau kita pacaran. Padahal ya, gak ada hubungannya sama sekali. Aku bingung, ini gue butuh bantuan atau malah dijadiin alasan buat dia? Di sisi lain, mama udah mulai kesulitan keuangan. Karena papa kerjanya gak jelas dan keadaan di rumah makin parah. Mereka udah kayak dua orang asing yang terpaksa hidup satu atap. Semuanya jadi makin runyam. Dan aku merasa kayak gak punya tempat yang bisa aku tuju. Akhirnya aku ngalah. Gak tega ngeliat mama kesusahan, jadi aku mulai ikut jadi SPG. Soalnya badan aku yang tinggi ini lumayan dipakai buat kerja di bidang itu. Dari yang awalnya cuma SPG harian, akhirnya aku jadi SPG tetap di salah satu perusahaan. Ditempatin di supermarket dekat rumah. Awalnya, semangat buat kuliah itu masih ada. Aku udah nyusun rencana buat nyisihin gaji buat biaya kuliah tahun depan. Tapi ya, apa yang direncanain sama takdir sering banget gak sejalan. Setiap kali aku mau daftar kuliah, pasti ada aja kebutuhan mendesak yang bikin aku harus ngerelain uang itu. Itu terus berulang-ulang, bertahun-tahun, sampai akhirnya semangat buat kuliah itu pudar sendiri. Aku malah ngerasa mungkin emang itu bukan jalanku. Akhirnya aku kubur deh keinginan buat kuliah. Ditambah lagi, saat itu ada seorang yang ngutarain niatnya buat serius sama aku. Selain karena aku juga emang suka sama dia, ajakan menikah itu semacam jalan pintas buat kabur dari rumah yang udah terasa asing. Akhirnya, kita nikah. Aku ngerasa lega karena gak lagi tinggal di rumah yang makin gak nyaman itu. Hidup yang semula aku bayangin bakal mulus, ternyata gak seindah itu. Di usia pernikahanku yang belum genap 1 tahun, aku udah beberapa kali nemuin suamiku selingkuh sama SPG lainnya. Bahkan, parahnya, ada yang ternyata pacaran sama teman kerja aku sendiri. Hatinya bener-bener hancur, gak nyangka banget. Padahal aku kira kita udah ngebangun sesuatu yang baik.
Tapi, ya lagi-lagi, sifat aku yang tertutup ini bikin aku ngerasa gak bisa ngomong sama siapapun. Aku cuma bisa nahan semua rasa sakit itu sendirian. Bahkan ke sahabat aku itu, aku cuma bisa nangis. Gak bisa jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya, sahabatku itu gak pernah desak buat cerita. Dia lebih milih diem, cuma nemenin. Dan itu bikin aku merasa sedikit lebih ringan. Meskipun gak bisa ngomong apa-apa. Masuk di tahun kedua pernikahanku. Aku akhirnya hamil. Aku seneng banget. Rasanya kayak dapetin sedikit penghiburan di tengah luka-luka yang ada dalam pernikahan aku. Setidaknya ada harapan baru yang bikin aku ngerasa ada yang bisa aku pegang. Semua perlengkapan bayi udah aku siapin. Dari baju bayi, perlengkapan tidur, sampai stroller. Semuanya udah lengkap. Suamiku juga ikut excited. Dia udah gak pernah macam-macam lagi sama perempuan lain. Kami sama-sama fokus buat nyambut kelahiran anak pertama kami. Rasanya hidup mulai terasa lebih baik. Ada secercah harapan di tengah semua luka yang pernah ada. Tapi ya, skenario kehidupan kan gak pernah bisa ditebak kan. 1 bulan sebelum lahiran, suamiku ada masalah di kantor. Cekcok sama atasannya. Itu bikin aku stres. Apalagi sifat buruk aku yang suka banget overthinking. Jadi segala hal yang bikin aku cemas, aku pikirin berlebihan. Rasanya kepala ini penuh banget. Gak ada ruang buat tenang. 2 minggu sebelum HPL, aku mulai ngerasa aneh sama kandunganku. Pergerakan janinnya jadi semakin jarang. Dan makin lama makin lemah. Sampai akhirnya, aku benar-benar gak ngerasa ada gerakan apapun di perut aku. Itu bikin aku panik. Tapi aku coba tenangin diri. Mungkin cuma perasaan aja, pikirku. Akhirnya, aku dan suamiku memutuskan buat cek kandungan ke dokter. Waktu dokter ngomong kalau detak jantung janin udah gak terdeteksi, rasanya dunia berhenti. Itu bukan cuma sekedar kehilangan. Itu seperti dikejutkan dengan kenyataan pahit yang gak siap kita terima. Semua harapan yang udah aku bangun tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Janin yang aku dan suami tunggu-tunggu ternyata gak ada lagi. Perasaan aku waktu itu hancur. Lebih hancur daripada kata-kata yang bisa aku ucapkan. Aku merasa kosong, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupku. Rasanya gak ada yang lebih sakit dari kehilangan harapan yang udah kita peluk erat-erat, yang tiba-tiba pergi gitu aja. Mungkin inilah yang namanya kehilangan yang gak bisa dijelaskan. Setelah anakku meninggal, hubungan aku dan suamiku makin renggang. Kita sama-sama terluka, tapi gak bisa saling ngobatin. Semua itu cuman bikin jarak antara kita semakin lebar. Kita gak pernah ngomongin perasaan dengan jelas. Malah saling takut bikin yang satu lagi makin sedih. Rumah tangga kita jadi kayak tempat yang penuh dengan rasa cemas. Dan makin lama rasanya makin hampa. Kayak gak ada lagi kebahagiaan yang pernah kita rasain. Keadaan rumah tangga kita ngingetin aku sama rumahku dulu. Waktu orang tuaku mulai pisah kamar. Rasanya kayak terjebak dalam kenangan buruk.
yang terus-terusan ngebayangin aku. Makin lama makin sedih, makin merasa sendirian, dan makin tertekan karena aku gak tahu harus cerita ke siapa. Aku yang dulu bisa ngerasa bebas dengan teman-teman, sekarang malah ngerasa kayak hidup di dalam dunia yang penuh kebisuan. Suatu hari, suamiku datang dan ngomong sama aku, minta maaf. Dia bilang kalau dia nyesal banget atas semua yang terjadi. Aku bisa lihat dia hancur, penuh penyesalan. Dia ngaku kalau dia sempat nyari pelarian ke cewek lain. Karena dia gak tahu harus gimana dengan perasaan yang kacau banget. Tapi, meskipun dia hancur, dia juga udah pasrah sama hidupnya. Dia ngerasa kosong dan bingung. Waktu itu, aku cuma bisa diem, ngerasa bingung sama perasaan aku sendiri. Aku mikir panjang, dan akhirnya aku mutusin buat maafin dia. Aku sadar, maaf itu bukan berarti lupa, tapi lebih ke memberi ruang untuk bisa nyoba bangkit lagi bareng-bareng. Kita berdua harus sama-sama belajar buat perbaikin diri, dan saling ngasih kesempatan buat saling percaya lagi. Aku ngerti kalau hidup itu gak selalu mulus. Kadang cobaan datang bukan buat nyakitin kita, tapi buat ngajarin kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih paham sama diri kita sendiri. Dan meskipun gak ada jaminan semuanya bakal baik-baik aja, setidaknya kita bisa berubah memperbaiki hal-hal yang udah rusak. Setelah semua yang kita laluin, kita akhirnya mutusin buat benar-benar perbaikin hubungan kita. Suami aku yang dulu kayak gak peduli, sekarang jadi lebih perhatian. Aku juga mulai mendekatkan diri sama Allah, mulai berhijab, dan jadi pengen pribadi yang lebih baik. Rasanya kayak kita dikasih kesempatan kedua. Hidup jadi lebih harmonis, bahkan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi, hidup gak bisa ditebak kan? Gak lama setelah itu, Tuhan ngasih ujian lagi. Pagi itu, pas kita berangkat kerja, motor yang kita naikin tiba-tiba nabrak motor lain. Ada anak SMA yang ugal-ugalan, lawan arah, dan nyeruduk kita. Segalanya terjadi cepat banget, kayak nonton film yang dipercepat. Aku sama suami langsung dilarikan ke rumah sakit, dan aku sempat gak sadarkan diri beberapa hari. Sedangkan suami aku dinyatakan meninggal dunia di tempat. Aku gak bisa jelasin gimana rasanya. Kayak dunia aku yang mulai membaik tiba-tiba harus runtuh lagi, dan kali ini lebih dahsyat. Semuanya yang kita bangun, yang aku mimpiin, kayak hilang begitu aja. Rasanya kehilangan suami setelah kehilangan anak tuh kayak kehilangan hampir seluruh bagian dari diri aku sendiri. Yang lebih sakit lagi, keluarga suami aku malah nyalahin aku. Mereka mikir kalau aku yang jadi penyebab semua ini. Kayak aku pembawa sial. Aku hampir gak diizinin buat datang ke pemakaman suami aku. Dan itu benar-benar nyakitin. Tapi untungnya masih ada yang peduli dan bantu aku buat datang. Pas acara tahlilan, ada kata-kata yang nambahin rasa sakit itu. Mertuaku ngundang mantannya suamiku dan malah bilang, kalau aja anakku nikahnya sama Neng ini, pasti sekarang masih hidup. Sumpah sih, itu benar-benar ngancurin mental aku. Aku jadi terus-terusan nyalahin diri aku sendiri. Aku marah sama hidup, marah sama Tuhan,
marah sama diri sendiri. Kenapa semuanya kayak gini? Padahal aku udah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih dekat sama Allah. Tapi kenapa aku harus ngalamin kayak gini? Takdir Allah tuh kayak ngebercandain aku. Aku dikasih kebahagiaan sebentar, abis itu ditarik paksa kayak mainan rusak. Rasanya kayak dikasih es kopi gula aren pas lagi haus-hausnya, tapi belum sempat ngerasain manis segernya udah keburu dibanting. Setelah suami pergi, hubunganku sama keluarganya juga hancur. Aku ngambil banyak keputusan yang waktu itu aku pikir demi kebaikan diri aku, demi ngelindungin hati aku. Aku makin nutup diri, makin keras hati. Aku berhenti banyak berharap sama orang-orang, bahkan sama Tuhan. Aku pikir makin banyak berharap makin sakit rasanya kalau jatuh. Waktu sahabatku akhirnya nikah, punya anak, hidupnya kelihatan bahagia banget. Aku ngerasa dunia makin jahat sama aku. Aku inget satu malam aku bengong lama banget liat story dia. Foto-foto dia sama suaminya, sama bayinya yang gemes banget. Terus tanpa sadar air mata jatuh. Bukan karena aku benci dia, aku sayang sama dia. Cuman sama dia, aku bisa nyaman sahabatan sampai belasan tahun. Tapi aku gak bisa bohong. Aku iri. Aku iri bukan cuman sama hidupnya, tapi sama rasa bahagia yang kayaknya udah lama banget gak hampir ke hidup aku. Scroll sosmed rasanya kayak nonton para dua orang bahagia dari balik jeruji. Sedangkan aku stuck. Hidupku sepi, kosong. Aku bangun pagi cuma buat bertahan hidup, bukan buat beneran hidup. Bertahun-tahun aku kayak gitu. Bertahun-tahun aku ngerasa kayak tenggelam di laut yang tenang. Gak ada badai, tapi juga gak ada daratan. Aku berhenti ngelawan. Aku pasrah. Tapi pasrah yang pahit banget. Bukan pasrah karena ikhlas. Sampai suatu sore, aku akhirnya ngobrol panjang banget sama sahabatku itu. Untuk pertama kalinya, aku buka suara. Aku buka semua rasa sakit yang selama ini aku simpan sendirian. Aku bilang aku iri. Aku bilang aku ngerasa gagal. Aku bilang aku capek pura-pura kuat. Dan sahabatku seperti biasa. Dia cuma dengerin, gak motong, gak ngehakimin. Habis itu, dia bilang satu kalimat yang kayak nancep banget di hati. Dek, setiap orang itu lagi bertarung sama badainya masing-masing. Kalau kamu lihat aku bahagia terus, bukan berarti hidup aku gak ada badai. Aku cuma belajar nyembunyiin angin topan di balik senyuman. Aku diem. Hatiku kayak diketok. Bener-bener kayak dihajar realita. Mungkin aku terlalu sibuk ngeliat hidup orang dari jendela sosial media. Sampai lupa. Yang kita lihat itu cuma sekilas. Kita gak pernah bener-bener tahu berapa banyak luka yang mereka tutupin di balik foto-foto bahagianya. Malam itu, aku gak tiba-tiba sembuh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai ngerasa. Mungkin hidupku gak seburuk itu. Mungkin aku cuma perlu berdamai. Bukan dengan keadaan, tapi dengan ekspektasi-ekspektasi yang aku pasang terlalu tinggi. Mungkin aku perlu berhenti nanya, kenapa harus aku? Dan mulai nanya, sekarang aku mau melangkah kemana? Beberapa bulan setelah obrolan panjang itu, aku mulai berani menata lagi hidupku. Aku sadar
7 tahun bukan waktu yang sebentar buat ngebiarin diri ini dikuasai dendam dan kepahitan. 7 tahun aku marah sama dunia, sama diri sendiri, bahkan diam-diam sama Tuhan. Tapi akhirnya aku sadar, aku gak bisa terus hidup kayak gitu. Bukan karena aku berhenti cinta sama orang-orang yang pernah begitu berarti buatku. Cinta itu tetap ada, gak pernah pergi. Mereka tetap hidup di setiap detak jantung, di setiap doa yang diam-diam kusematkan. Tapi hidup ini harus terus jalan. Bukan buat diratapi, bukan cuma sekedar bertahan, tapi buat diciptain, buat nemuin kebahagiaan baru, walaupun jalannya penuh luka. Satu malam, aku duduk lama di pojokan kamar, nulis hal random di buku catatan. Tanpa sadar, aku ingat mimpi lamaku, mimpi yang dulu aku buang jauh-jauh. Kuliah. Aku pikir umurku udah terlalu tua buat mulai lagi. Tapi hidup memang penuh misteri. Kadang yang kita kira mustahil cuma butuh keberanian kecil buat dicoba. Akhirnya aku daftar kuliah. Dengan tangan gemetar, dengan rasa minder yang gede banget, aku klik tombol pendaftaran itu. Dan ketika diterima, aku cuma bisa nangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang meledak dari dalam dada. Sekarang, saat aku nulis surat ini, aku lagi duduk di atas gunung gede, sambil mandangin lautan awan yang luas banget di depan mata. Aku baru aja lulus sidang S1-ku. Siapa sangka, seseorang yang dulu hampir nyerah sama hidup, yang tiap hari berantem sama rasa pahit, akhirnya bisa mewujudkan mimpinya sendiri, menciptakan kebahagiaan dengan tangannya sendiri. Melangkah maju, walaupun badai kadang masih suka hampir, walaupun badai kadang masih suka mampir, ngedorong, nyoba mukul mundur langkahku. Tapi aku bukan orang yang sama kayak dulu. Sekarang aku lebih kuat, lebih tegar, dan mungkin sedikit lebih bijak membaca semua hal yang Tuhan titipkan dalam perjalanan ini. Aku ngerti sekarang, dalam perjalanan hidup tuh gak cuma lemon yang asam. Kadang ada jeruk mandarin yang manis, yang cuma bisa dinikmatin setelah bertahan cukup lama. Dan hari ini, aku lagi menikmati manisnya itu. Hai, makasih ya udah mau berbagi cerita yang menurut Mocha ini menginspirasi dan banyak yang bisa dijadiin pelajaran. Mocha tahu pasti butuh keberanian besar untuk nulis semua luka dan perjalanan panjang yang kamu laluin. Di setiap kata-kata kamu, Mocha bisa ngerasain gimana usaha kamu buat bertahan walau sering nyerah sendirian. Walau dunia rasanya berat banget, kamu tetap ada di sini, tetap berusaha melangkah. Itu bukan hal kecil, itu kekuatan. Aku bangga banget. Mungkin sekarang semuanya masih terasa buram, masih ada luka yang belum sempat sembuh. Tapi percaya, kamu gak bakal sendirian. Ada banyak hati di sini yang pelan-pelan juga belajar sembuh, yang mau pelan-pelan nemenin perjalanan kamu meski dari jauh. Mocha gak bakal bilang semangat. Mocha gak bakal bilang semangat dengan entengnya. Karena Mocha tahu perjuangan kamu berat. Tapi Mocha mau bilang, makasih udah bertahan sejauh ini. Makasih udah tetap milih percaya bahwa harapan itu ada, sekecil apapun bentuknya. Kamu berharga bahkan saat dunia seolah ngelupain kamu.
Kalau suatu hari kamu ngerasa capek, gak apa-apa kok berhenti bentar. Nangis bukan berarti lemah. Minta pelukan bahkan cuma lewat tulisan aja. Itu udah tanda bahwa kamu manusia yang masih mau percaya sama kebaikan. Dan itu luar biasa. Semoga perlahan jalan kamu jadi lebih ringan. Semoga hati kamu nemuin cahaya yang kamu cari, walau kadang harus meraba dalam gelap dulu. Muka di sini selalu ada buat dengerin, tanpa ngehakimin, tanpa buru-buru nasehatin. Muka bakal selalu ada nemenin kamu dan semua pendengar podcast Jejak Temu. Hidup memang kadang bikin kita jatuh, kadang bikin kita tersenyum. Tapi apapun yang terjadi, Moka cuma mau ngingetin ke kamu semua, kalau kamu gak sendirian. Setiap cerita punya ruang sendiri yang gak jarang penuh tanda tanya dan sulit untuk kita pahamin. Gak apa-apa kalau kita gak tahu jawabannya, karena gak semua harus terjawab saat itu juga. Yang penting kita terus melangkah, terus berjalan, dan terus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti bakal indah di saat yang tepat kok. Semoga apapun yang kamu jalani hari ini akan ada cahaya kecil yang selalu menemani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap berjalan, dan jangan lupa kasih ruang buat diri kamu bahagia.